Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al mukarramat wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fa insyaallah kita akan kembali melanjutkan menyimak lanjutan kajian kita dalam fiqhul munakahat atau fiqhul usrah masih dalam tema sebelumnya, yakni tentang berbakti kepada kedua orang tua dan larangan untuk mendurhakainya. Wa fi syarhi sunnati an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan faqultu man hadza qalu Harisah bin Nu'man kadzalikumul birru wa kana abarran nasi bi ummihi. Ada satu riwayat dalam kitab Syarhus Sunnah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar bacaan di dalam surga, bacaan Al-Qur'an. Lalu Rasulullah bertanya, faqultu man hadza, siapa ini? Qalu Harisah bin Nu'man, dia adalah Harisah bin Nu'man, salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu beliau mengatakan kadzalikumul birru, yang demikian itulah kebaktian. Maksudnya disebutkan Harisah bin Nu'man ini adalah wakana abarron nasi bi ummi, orang yang paling berbakti kepada ibunya. Jadi satu kebaikan dengan berbakti kepada kedua orang tua itu ada di mana seseorang ditingkatkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sahabat Harisah bin Nu'man. Dan bacaan Al-Qur'an itu seseorang yang dia menghafal Al-Qur'an, mengamalkannya, membacanya, maka disebutkan nanti di surga itu Iqra, bacalah Al-Qur'an, wartaqi, Iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhira manzilaka inda akhira ayatin taqra'uha. Baca dan teruslah naik tingkatan demi tingkatan, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya derajat terakhir engkau di surga adalah dari ayat yang terakhir kamu baca. Maksudnya sebanyak apa seseorang itu menghafal Quran kemudian dia baca itu bacaan dalam sholat, sebanyak-banyaknya ketika di dunia, maka akan meninggikan derajatnya di surga. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah itu hanya untuk para hamilul Quran atau yang lebih kita kenal dengan hafizul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, atau juga di dalamnya termasuk orang yang memang menjaga hari-hari membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan itu khusus bagi hamilul Quran atau orang yang menghafal Al-Quran, karena disebutkan di situ adalah bacaan yang dia baca, maknanya berarti
bacaan itu sudah ada dalam hatinya, ya, dalam ingatannya, ya. Kemudian ada juga sebagian ulama yang berpendapat termasuk juga orang yang sering membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan, ya, dari dua pendapat tadi tetap saja, ya, walaupun kita mungkin tidak banyak menghafal Al-Quran, tapi setiap hari mau membaca Al-Quran, mudah-mudahan, ya, di dalamnya juga termasuk kita yang senantiasa berusaha membaca Al-Quran. Kemudian warawa at-Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu maqal kanat tahti imra'atun uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha faqala li talliqha wa abaitu fa'ata Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliqha. Nah, ini salah satu bentuk ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, ya, ketika orang tua itu memang ahli dalam agama, maknanya mengerti bagaimana cara mengambil keputusan, tahu maslahat, kebaikan atau keburukan bagi anak-anaknya. Di sini dijelaskan, ya, Ibnu Umar, yakni Abdullah ibni Umar, anak Sayyidina Umar ibn Khattab, dia bercerita, saya punya istri yang saya cintai, tetapi wakana Umaru yakrahuha, ya, tetapi Umar, maksudnya ayahnya, itu nggak suka, ya, nggak suka dengan istrinya Abdullah bin Umar. Pasti di situ punya alasan, ya. Kalau Sayyidina Umar yang tidak suka, bukan ibaratnya begitu saja tidak suka, tetapi pasti ada alasan, ya. Karena Sayyidina Umar ini terkenal dengan seseorang yang memiliki firasah yang kuat, ya. Jadi selain ahli dalam ilmu, beliau itu punya ketegasan, kemudian juga sering mendapatkan firasah, ya. Maka firasatul mukmin itu, ya, hampir-hampir sering terjadi. Nah, ya, Sayyidina Umar contohnya di dalam mengenai ketika Rasulullah itu bertanya, meminta pendapat kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada para sahabat yang lain tentang tawanan Badar. Maka kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, kembalikan mereka kepada keluarganya dan ambil dari mereka uang tebusan. Ya. Sayyidina Umar ditanya, ya. Maka Sayyidina Umar menjawab apa? Ya Rasulullah, penggal kepala mereka semuanya, ya, agar jelas tidak ada namanya hubungan, ya, tidak ada hubungan kekeluargaan yang membuat kita ini pelin-pelan, tidak tegas, gitu. Ya, akhirnya yang dipilih pendapatnya itu pendapat Abu Bakar, ya, pendapat Sayyidina Abu Bakar. Ternyata selesai itu tawanan dikembalikan, diambil uang tebusan, maka turun, ya, ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah lebih cenderung kepada pendapat siapa? Sayyidina Umar. Maka Rasulullah, ya, menyampaikan kepada Sayyidina Umar, ya, Rasulullah terlihat sedih. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau terlihat sedih? Wahai Umar, ketahuilah, sungguh Allah lebih menyukai pendapatmu, gitu. Jadi itu Sayyidina Umar itu memang punya apa? Ada
firasat, ada ketegasan dan lain sebagainya. Makanya beliau termasuk khulafaur rasyidin yang dengan kepemimpinannya Islam terus bertambah kemana-mana, bukan hanya di Jazirah Arab, sampai ke Syam, sampai ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, sampai ke Baghdad, ke Irak, terus ya seperti itu. Nah, ini anaknya punya istri, kata Sayyidina Umar, ceraikan. Nah, sama mirip dengan kisah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ya, satu waktu Sayyidina Ibrahim itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkunjung nih kepada Nabiullah Ismail, kepada istrinya. Nabiullah Ismailnya sedang tidak ada di rumah. Maka ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, bagaimana keadaanmu sekarang? Nah, istrinya ini ya namanya wanita kadang ya mengatakan, oh kami ini hidup dalam keterbatasan, sulit. Yang diadukan itu kesusahan. Nah, dan Nabiullah Ismail waktu itu sedang tidak ada di rumah. Maka kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tolong sampaikan pesan kepada anakku Ismail. Apa pesannya? Gantilah daun pintu. Ya, gantilah daun pintu. Ini kiasan nih, ya. Ya. Ternyata pulang Nabiullah Ismail disampaikan tuh. Ketika disampaikan, ya, maka oleh Nabiullah Ismail alaihissalam istrinya itu diceraikan. Satu waktu sudah menikah lagi, Nabi Ibrahim datang lagi kepada istri yang selanjutnya. Nah, ketika ditanya, dan waktu itu Nabi Ismail juga sedang tidak ada. Nah, ditanya, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, keadaan kami baik. Ya, yang diceritakan itu enak-enaknya, seneng-senengnya. Maka pesan Nabiullah Ibrahim apa? Kepada istrinya, tolong sampaikan kepada anakku Ismail, pertahankan daun pintu. Gitu. Ya, maknanya hal-hal seperti itu tuh bisa saja terjadi, gitu ya. Nah, sama seperti Sayyidina Umar ini nggak mungkin ngadak-ngadak suruh Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Maka tolikha wa aba itu, ya saya nggak mau, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka Sayyidina Umar fa'ata Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah menjelaskan, fadzakara dzalika lahu, dijelaskan itu. Ya, maka Rasulullah sendiri yang kemudian faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolikha, wahai Ibnu Umar, ceraikan dia. Ya, maknanya Pak, mungkin di dalam hal ini ada maslahat yang lebih dipilih oleh Sayyidina Umar dan menjadi pertimbangan untuk anak-anaknya, dan disampaikan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah juga apa? Menyetujui, ya, tolikha itu. Maka di sini pendapat ulama menjelaskan, qalal ulama'u in kanal haqqu fi janibil walidaini fatalaquha wajibun wa illa fahuwa jaiz. Wa qad ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan yatu. Di sini jadi kalau melihatnya, kata ulama itu, hak adalah milik kedua orang tua. Ya, contoh misalkan terjadi permasalahan dalam satu rumah tangga, antara mana yang harus didahulukan ketika tidak ketemu jalan antara berbuat baik kepada istri, tapi ketika suaminya mau berbuat baik kepada orang tuanya, istrinya apa? Melarang. Ya, suami mau ngasih bulanan kepada orang tuanya, wah, marah-marah nih, ya kan? Kamu ngasih orang tua lain sebagainya. Nah, ini kan berarti
mencegah seorang anak berbakti kepada orang tuanya, sementara orang tua itu di waktu itu yang sudah tua renta, udah nggak bisa bekerja, punya apa? Hak untuk dinafkahi oleh anak-anaknya. Ternyata nggak bisa dikomunikasikan, tetap aja si istrinya ngambek nih, nggak mau. Nah, maka di situ apa? Ya, maka pilihannya hak orang tua lebih didahulukan, gitu. Tapi kalau tidak seperti itu, hanya sekedar ya prahara yang biasa terjadi. Kadang istri itu ngambek bukan karena suaminya nggak boleh ngasih orang tuanya, tapi tolonglah ngobrol dulu dengan istri, misalkan gitu. Jadi ibaratnya hak orang tua bisa tertunaikan, hak istri masih tertunaikan. Cuma kadang harus ada sandiwara dulu. Nah, maka fatolakuha jaiz, nggak wajib gitu, hanya boleh saja gitu ya. Nah, namun bukan berarti kesimpulannya adalah kalau begitu berarti kita ceraikan istri. Bukan, maksudnya kalaulah terjadi hal-hal yang ternyata udah nggak bisa diselesaikan ya, antara mendahulukan orang tua dengan istri gitu. Wa qad ra'a Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu rajulan. Nah, ini juga dari Sayyidina Ibnu Umar juga. Nah, satu waktu Sayyidina Ibnu Umar melihat ada seseorang yatufu bil Ka'bati hamilan ummahu ala raqabatihi. Ada seorang tawaf haji di Ka'bah, kemudian dia gendong ibunya di atas pundaknya. Faqala yabna Umar, nah anak itu yang gendong ibunya itu nanya, yabna Umar ataro anni jazaituha, hai Ibnu Umar, bagaimana menurut pendapatmu, apakah saya ini sudah bisa membalas kebaikan orang tua saya dengan seperti ini? Maksudnya dengan apa? Menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, apakah terbayar itu kebaikan ibunya? Maka kata Sayyidina Ibnu Umar, enggak, belum gitu ya. Wala bitolaqatin wahidatin, ya, walaupun dengan ya satu kali, ya maksudnya bukan hanya satu kali tapi beberapa kali seperti itu, tetap enggak bisa membalas kebaikan orang tua. Walakinnaka ahsanta, tapi yang kamu lakukan itu sudah bagus, baik ya. Wallahu yusibuka 'alal qalili katsiran, dan Allah akan memberikan engkau pahala atas sedikit yang telah kamu lakukan dengan pahala yang banyak. Ini. Nah, ini makanya dari pelajaran ini penting sekali ya, kita untuk memperhatikan keadaan kedua orang tua kita. Kadang orang tua itu nggak ngeluh sama anaknya, usianya sudah 65, kadang hampir 70, tapi masih pada kuat kerja kadang ya, nggak ngeluh sama anaknya. Tapi ya kita sebagai anak harusnya apa? Ya, oh ya Allah, harusnya berpikir kan gitu. Ya, melihat dengan itu kita bisa kemudian membantu ya keperluan kedua orang tua. Wa fi sahihaini an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini ada dalam sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Riwayatnya riwayat Ibni Umar juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bainama salah satu nafarin yatamashuna. Ya. Jadi ada 3 orang lagi jalan-jalan. Ya. Makanya kenapa kalau kita jalan-jalan disebutnya tamasya. Tamasya itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Dari masyun kemudian tamasya, tafa'ala. Artinya apa? Jalan-jalan. Nah.
Sedang berjalan-jalan, 3 orang ini akhazahumul matoru, tiba-tiba datang hujan. Karena hujan jelas ya, famalu ila gharin fil jabali, maka mereka berteduh masuk ke dalam gua yang ada di satu bukit. Fanhatat ala fami gharihim sohratun minal jabal, tiba-tiba jatuh satu batu besar sehingga menutupi pintu gua. Fa'at baqat alaihim, nah, sehingga akhirnya tertutup, nggak ada akses untuk keluar. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian satu dengan yang lain berkata, unzuru a'malan amiltumuha lillahi khalisah. Sekarang coba kita perhatikan amal-amal yang kita kerjakan, yang dikerjakan itu karena Allah, semata-mata hanya karena Allah. Terus fad'ullaha biha, berdoalah kepada Allah dengan amal itu. Nah, ini dalil tentang wasilah. Wasilah dengan amal boleh. Istri sedang sakit atau kita sedang sakit atau anak akan ujian misalkan. Terus kita bersedekah, dan dari sedekah itu, ya Allah, terimalah sedekah saya dan mudahkan urusan anak saya. Boleh seperti itu? Boleh. Gitu. Ya. Wasilah dengan amal soleh. Nah, ya la'allahu yufarrijuha, mudah-mudahan Allah mengangkat ya ujian kita ini. Maksudnya menghilangkan tadi penghalang batu yang menutupi gua. Nah, maka tiga-tiganya ini doa. Faqala ahaduhum Allahumma innahu kana liwalidani syaikhani kabirani waliyasibyatun sigharun kuntu ar'a alaihim fa idza ruhtu alaihim fahalabtu lahum bada'tu biwaladai asqihima qabla waladi. Nah, ya Allah, sungguh saya itu punya 2 orang tua, masih punya ayah dan ibu, syaikhani kabirani, yang keduanya sudah tua renta, dan saya juga punya anak-anak yang masih kecil. Terus saya merawat mereka, merawat orang tuanya juga, anak-anaknya juga. Fa idza ruhtu, maka ketika saya pulang datang kepada mereka, fahalibtu lahum, maka saya akan peraskan susu ya, dari sapi atau dari unta. Bada'tu biwaladayya, maka yang saya dahulukan untuk minum air susu itu adalah kedua orang tua saya. Asqihima qabla waladi, yang saya berikan minum sebelum anak saya. Nah, wa innahu qad na'abi asyajar, maka satu waktu sedang di hutan ya, tiba-tiba terlambat pekerjaan, fama ataitu hatta amsaitu, maka saya enggak datang kepada orang tua saya sampai sore hari. Fawajadtuhu ma qad nama, nah ketika sampai di rumah, kedua orang tuanya sudah tidur. Fahalibtu kama kuntu ahlib, maka saya peras susu. Faji'tu bil halab ya, faqumtu inda ru'usihima, nah sudah dapat susu itu saya duduk berdiri ya, kalau di sini kumtu maknanya berdiri di dekat keduanya, enggak diganggu tidurnya, ditungguin. Nah, padahal ini anak-anaknya sedang apa? Merengek-rengek minta susu ya. Di situ akrahu an auqidhuhuma min naumihima, saya tidak mau membangunkan keduanya dari tidurnya. Wa akrahu an abda'a bisibyati qablahuma, dan saya tidak mau memulai memberikannya kepada anak saya sebelum keduanya. Wasibyatu yatadaghuna inda qadami, sementara anak-anak ini merengek minta susu itu. Falam yazal jalika da'bi wa da'bahum hatta talal fajr, dari sore ternyata fajar subuh baru bangun, ditungguin itu. Terus fa in kuntu ta'lam, ya Allah, kalau engkau ya
mengetahui bahwasanya anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, saya menjalankan amal itu karena menginginkan keridhaanmu, fafraj lana furjatan naro minhas sama, bukakanlah pintu gua sehingga kami bisa melihat langit, maksudnya bisa terbuka. Maka ketika itu fafarrajallahu lahum hatta ra'au minhas sama, hingga akhirnya Allah pun menggerakkan batu yang menutupi itu sehingga kelihatan, tapi belum bisa keluar ya, belum bisa keluar. Nah, hadisnya panjang. Ada orang yang kedua itu apa? Dia cerita, ya Allah, dulu saya punya punya sepupu perempuan, saya sangat cinta dengan dia. Kemudian timbul syahwat dan akhirnya saya ingin melakukan perkara keburukan kepadanya, yakni yang dimaksud adalah zina. Maka ketika saya sudah ada di atasnya, hampir saja melakukannya, dia katakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Maka bergetar hati saya, ya Allah. Maka saya tinggalkan uang saya untuknya dan saya tinggalkan dia. Ya Allah, kalau saya tinggalkan dia karena takut kepada Engkau dan Engkau menerima itu, maka bukalah batu tersebut. Maka akhirnya terbuka lagi, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, ya Allah, dulu saya memberikan pekerjaan kepada banyak orang dan saya berikan upahnya masing-masing, tapi ada satu orang dia nggak ambil upahnya. Akhirnya saya gunakan uangnya untuk membeli hewan ternak. Ternyata hewan ternak itu beranak pinak sampai satu wadi, satu lembah itu penuh dengan hewan ternak. Tiba-tiba orang yang punya uang itu datang dan dia meminta bagiannya. Maka saya bilang, itulah punya engkau semuanya, silahkan ambil. Maka orang itu bilang, engkau tidak main-main? Iya, saya serius tidak main-main. Jadi dia taunya itu uangnya hanya berupa uang, tapi ternyata dia diusahakan dan diberikan semua. Maka ya Allah, kalau amal itu semata-mata karena engkau dan engkau ridho dengan amal itu, maka bukalah jalan untuk kami. Akhirnya terbuka. Semuanya, tiga-tiganya bisa keluar dari gua. Salah satunya adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya Allah. Nah, jadi di sini sangat penting sekali ya untuk berbakti kepada orang tua, menyayangi mereka, bahkan kebutuhan mereka kita perhatikan, mendoakan mereka ya, sampai-sampai disebutkan termasuk dosa besar itu adalah ukukul walidain. Selain syirik mensekutukan Allah, diantaranya juga ada ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka dalam Al-Quran juga dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tua, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sangat penting. Bahkan ya, doanya kedua orang tua, apapun kebaikan yang mau kita lakukan ya, misalkan ada urusan di pekerjaan ya, terasa kok sepertinya sulit, sowan sama orang tua, minta doanya. Insya Allah dengan doa mereka Allah akan bukakan jalan keluar. Kenapa? Karena sangat-sangat mustajabnya doa orang tua untuk anak-anaknya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya waqad dzukira fit tafasir. Ini dalam kitab-kitab tafsir, baik dengan riwayat yang sahih ataupun ada juga riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu cerita turun-temurun dari zaman Bani Israel, yang ada kalanya cerita itu sahih,
Ada kalanya cerita itu dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Makanya Rasulullah ketika ditanya, bagaimana pendapat engkau tentang cerita-cerita Israiliyat? Saya beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Nah, maknanya kalau itu sesuai, ya maka kita imani. Ya, karena ada cerita-cerita Israiliyat itu memang tidak sahih. Misalkan, ya, contoh cerita Nabi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim itu lahir karena Namrud itu punya punya mimpi bahwasanya nanti ada seorang yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka karena itu akhirnya dibuat nih, jangan sampai ada anak-anak yang lahir. Nah, dibuatlah laki-laki dipisah, semua laki-laki tidur dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ada penjaganya. Nah, dalam riwayat Israiliyat ternyata ibunya Nabi Ibrahim itu penjaga para wanita, ayahnya Nabi Ibrahim penjaga laki-laki. Ternyata keduanya melakukan hubungan intim, akhirnya terlahirlah Nabi Ibrahim. Nah, ini cerita ini masih ada benar atau tidak benarnya. Kenapa? Karena ada cerita Israiliyat yang memang kadang tidak benar gitu. Tapi juga ada yang benar gitu. Nah, lepas dari itu, ya, dalam kitab-kitab tafsir ini ada cerita tentang Al-Baqarah, tentang sapi, ya, sapi yang ada yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Annahu kana rajulun solihun fi Bani Israil, bahwasanya ada seorang yang solih dari kalangan Bani Israil. Walahu ibnun tiflun walahu ijlah, dia punya anak kecil dan juga punya seekor sapi yang masih usia 1 tahun 2 tahun. Fa'ata biha ghaidatan faqala, kemudian dia datangi hutan dan dia doa sama Allah, Allahumma inni astauda'tuka hadhil ijlah li ibni hatta yakbura. Ya Allah, saya titipkan sapi ini untuk anak saya sampai nanti dia besar. Nah, dilepaslah itu di mana? Di padang, di hutan. Makanya memang ada 2 sistem ternak itu. Ada yang diternak di kandang, ada yang dilepas di padang rumput. Ada juga yang menyatukan 2 sistem, di kandang juga, dilepas juga, ya. Terus selanjutnya, wa mata dzalika rajul, dan orang itu wafat, wa sarat al ijlah fil ghaidah awanan. Kemudian, ya, ketika laki-laki itu wafat, maka sapi itu, ya, dia berada liar di dalam hutan. Dia tinggalkan, menjauh dari orang-orang. Falamma kabura dzalika tiflu, maka ketika anak itu sudah besar dan dia adalah wakana barron bi ummi, dia seorang yang berbakti kepada ibunya. Nih, bakti kepada ibunya, belum menikah. Wakana yaksimu lailahu salasata ajza, malamnya dia bagi 3, ya. Yusalli sulusan, sepertiga malam untuk sholat. Wayanamu sulusan, sepertiga malamnya untuk tidur. Wa yajlisu inda ra'si ummihi sulusan, sepertiga malamnya untuk nunggu ibunya, ya, ditungguin itu ibunya. Nah, kemudian faida asbaha, ketika sudah pagi dia pergi, fayahtatibu, dia cari kayu bakar, wa ya'ti bihi suq, kemudian kayu bakar itu dibawa ke pasar, dijual. Nah, maka fabai'uhu bimasya Allah, kemudian dia jual sesuai dengan harganya, gitu. Karena harga itu kadang, ya, satu waktu berubah-ubah, berbeda-beda. Fayasaddaqu, nah,
Dari hasil dia kerja tadi, fayatasaddaqu bisulusihi, sedekah sepertiganya, wa ya'kulu sulusahu, sepertiganya untuk dia makan, wa yu'ti ummahu sulusahu, dan dia berikan sepertiganya untuk ibunya. Ya Allah. Nah, harusnya kita itu juga, apalagi sudah masuk ke usia 40 ke atas, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Itu kan kalau kita sudah 40 tahun, sudah harusnya berpikir akhiratnya itu lebih banyak. Nah, salah satunya begini, malam, ya, apalagi kalau sudah 60 ke atas, biasanya jam 2 itu bangun gak bangun tetap bangun biasanya. Pengen apa? Buang air kecil kan? Nah, maka sayang kalau hanya buang air kecil. Luangkan waktu setengah jam untuk sholat, untuk doa, untuk baca Quran, ya. Bahkan kalau kita bisa itu sekarang sudah masanya sepertiga, ya. Contohlah misalkan dari pekerjaan kita, sepertiga untuk apa? Untuk kita dan keluarga, sepertiga untuk orang tua, sepertiga untuk apa? Disedekahkan untuk kemanfaatan, kebaikan, maslahat. Nah, malamnya juga sama, ya. Sepertiga malam tidur, sepertiga malam ibadah, gitu. Jadi dibagi. Nah, jangan cuma kerja dunia kita bagi tuh 3 sip, sip 1, sip 2, sip 3, ya kan? Nah, tetapi juga waktu kita itu sudah harusnya kita manage, kita bagi, ya. Kemudian harta kita pun seperti itu, ya. Bagi para ulama, ahlul ilmi juga sama, ya. Mungkin ada di satu waktunya mengajar, dapat bisyarah, ya. Tapi ada satu waktunya juga ngajar, jangan ngambil bisyarah, ya. Misalkan ngajar ke pelosok-pelosok, ngajar ke kampung-kampung yang masjidnya masih rusak, musolahnya rusak, anak-anaknya belum mau belajar. Nah, kita berjuang di sana. Justru kita bawa uang kita, ya, bukan ngambil bayaran dari mereka. Nah, maknanya membagi itu, ya. Dan kita nggak tahu, siapa tahu, ya, amal-amal itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di mana? Di akhirat. Nah, itu sudah saatnya. Jadi bukan lagi kemudian full 24 jam waktu kita itu untuk mikirnya dunia, ya. Terus bahkan ngigonya juga mimpi dunia, ya. Nah, karena tadi pagi itu ngelihat mobil bagus, malam tidur mimpinya mobil, ngigonya mobil, gitu, ya. Masya Allah. Nah, intinya maksudnya bukan berarti kita ini tidak boleh urusan-urusan itu, tidak. Maksudnya sudah waktunya, ya. Sudah waktunya kita memanage waktu kita, selain untuk keperluan kita juga adalah ibadah kita dan kebaikan kita kepada sesama, kepada keluarga. Kita itu kan sering kali menjadikan Rabbana atina fid dunya hasanah itu jadi dalil ketika ada ustadz yang nasihati kita, jangan hanya mikir dunia, akhirat juga dipikirin. Oh Pak Ustadz, kita itu harus seimbang, ya. Jadi buktinya apa? Ayat Al-Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Allah perintahkan kita seimbang, akhirat dunia juga, akhirat juga. Tapi kalau ditanya kepada kita masing-masing, sudahkah benar kita seimbang? Ya, jawabnya kebanyakan apa? Kebanyakan waktu kita untuk dunia. Nah, setidaknya kita itu sudah mulai porsi waktu untuk akhirat, ya, harta untuk bekal kita akhirat itu sudah mulai
lebih banyak daripada sekedar keperluan kita. Ya, itu saja mungkin kajian pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum, billahi taufik wal hidayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.